Oke, saya menanggapi komentar-komentar yang banyak sekali ya dari kemarin mengenai akar tunjang dari bibit yang dibuat secara stek. Dari kemarin banyak banget yang nanya dan banyak banget yang komentar bahwa bibit kopi dari stek atau ditanam dengan cara stek itu tidak bisa tumbuh akar tunjang. Bahkan banyak banget yang komentar seperti ini nih, yang katanya ya beliau mungkin lebih tahu, lebih paham dari saya, ya silahkan diajarkan ke orang lain atau mungkin dikasih tahu orang lain bahwa bibit stek itu memang nggak tumbuh akar tunjang, silahkan. Bahkan menyuruh saya untuk belajar di Google. Saya nggak perlu belajar di Google, saya langsung praktek sendiri, bukan belajar dari Google. Ilmu yang saya dapat bukan dari Google. Jadi bibit yang dibuat dari stek, ya bibit kopi yang dibuat dari stek itu 100% ada akar tunjang. Makanya saya berani komentar seperti ini. Bertaruh kebun satu bidang langsung di atas materai sampai ke usia 1 tahun. Bahkan yang tidak percaya, saya suruh ke sini, saya biayai untuk datang ke sini dan bertaruh, langsung kita perjanjian di atas materai bahwa bibit dari stek itu tumbuh akar tunjang. Sebenarnya kalian paham nggak sih akar tunjang, akar tunggang itu yang mana? Kalau bibit stek itu bisa dipastikan dari, misalkan nih, dari bibit kopi atau dari bibit lain dari pohon yang bisa ditanam secara stek, itu pasti tumbuh akar tunjang. Pasti tumbuh akar tunjang. Yang kadang tidak tumbuh itu akar tunggang, bukan akar tunjang. Jadi silakan dipahami ya, akar tunggang dan akar tunjang, akar serabut dan lain-lain itu apa, seperti apa bentuknya. Akar tunjang itu yang tumbuh di bagian pangkal, menjalar ke samping, ke kanan, ke kiri. Bentuknya besar. Itu yang disebut dengan akar tunjang. Fungsinya apa? Menunjang pohon agar tidak roboh. Ya, agar tidak roboh. Itu yang namanya akar tunjang. Jadi bibit stek, bibit cangkok itu sudah pasti tumbuh akar tunjang. Yang susah ditumbuhkan itu akar tunggang. Akar tunggang itu yang dari pangkal masuk lurus ke dalam tanah dan berserat di dalamnya seperti kayu, lalu tumbuh cabang-cabang lain, cabang-cabang akar lain tumbuh di bagian tunggangnya itu namanya akar tunggang. Dia akan terus tumbuh menjalar sampai ke dalam, ya menjalar sampai ke dalam. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai penampung makanan yang diserap oleh akar-akar serabut di pucuk, lalu menjalar melalui akar tunggang dan masuk ke akar tunjang di bagian pangkal. Itu fungsinya untuk menyimpan makanan-makanan yang akan disalurkan ke atas, ke bagian pohon, cabang, ranting, daun dan buah. Itu dari situ. Itu namanya akar tunggang, bukan akar tunjang. Akar tunjang itu biasanya dia hanya di permukaan tanah. Misalkan gini, pohon, ini permukaan tanah. Ini pohon ini akar tunjang ini besar, menjalar ke segala penjuru, itu besar. Itu yang disebut dengan akar tunjang. Tujuan dan fungsi utamanya yaitu tadi, menunjang pohon itu agar tidak mudah roboh, bukan akar tunggang. Nah, kembali lagi ke bibit stek. Bibit stek itu sudah pasti tumbuh akar tunjang. Kemungkinan yang kalian maksud itu adalah akar tunggang, bukan akar tunjang. Akar tunggang itu yang besar menjulur ke bawah, dia menyatu dengan pohon, bentuknya lancip ke bawah, itu namanya akar tunggang. Dalam pembuatan bibit stek, akar tunggang itu bisa direkayasa, bisa ditumbuhkan. Jadi stek itu nanti bisa menyatu dengan akar yang ke bawah, yang besar ke bawah, seperti akar tunggang pada umumnya yang ditanam dari biji. Itu bisa. Jadi tidak hanya tumbuh akar serabut. Bibit stek itu tidak hanya tumbuh akar serabut doang, tapi tumbuh akar tunggangnya, bisa ditumbuhkan nih, akar tunggang bisa ditumbuhkan
akar tunjang sudah pasti tumbuh, akar serabut sudah pasti ada. Itu sudah pasti. Nah, kemungkinan selama ini dan kemarin-kemarinnya kalian banyak komentar, tidak akan tumbuh akar tunjang, tidak ada akar tunjang, dan lain sebagainya. Ada juga yang nanya, apakah itu akan tumbuh akar tunjangnya, Om? Pasti tumbuh. Akar tunjang itu ya akar-akar yang besar, yang dari permukaan tanah, di pangkal pohon, keluar menjulur ke segala penjuru arah. Itu akar tunjang. Akar tunggangnya yang nancep ke bawah gitu. Jadi dipahami itu, akar tunggang itu dia akan terus tumbuh sampai ke dalam dan batang itu akan kokoh, apalagi ditunjang dengan akar-akar tunjang di sekelilingnya untuk tidak roboh. Nah, akar tunjang itu menjalar lagi, bagian pucuknya itulah serabut yang difungsikan untuk menyerap air dan unsur hara pada tanah dari akar serabutnya. Jadi pohon itu semakin banyak akar serabut, semakin bagus. Nah, kalau untuk stek kopi yang jadi permasalahan itu di stek kopi. Ya. Bibit stek kopi itu bisa ditumbuhkan akar tunggang, itu bisa. Yang ke bawah bisa. Kalau akar tunjangnya sudah pasti tumbuh. Ketika kita buat bibit dengan stek dari jenis tanaman apapun, awal tumbuh pasti akarnya kecil-kecil, lama-lama menjalar pasti membesar. Itu yang disebut dengan akar tunjang. Pucuknya nanti tumbuh lagi kecil-kecil, bentuknya putih-putih, kecil-kecil banyak banget. Itu yang namanya akar serabut yang tumbuh dari akar-akar yang sudah di bagian pucuk. Nah, mungkin seperti itu. Makanya saya kemarin tadi ya, bukan kemarin, saya berani bertaruh kebun satu bidang. Ayo, kalau memang bibit kopi dibuat dengan cara stek tidak ada akar tunjang, saya berani bertaruh. Dibiayai ke sini. Siapa yang mau mengorbankan kebunnya satu bidang? Ayo. Ya, saya suruh belajar di Google sama bapak ini kan, ya. Suruh belajar di Google biar tahu akar tunjang. Nggak perlu saya belajar di Google, saya praktek sendiri langsung. Banyak tanaman daerah sini yang menggunakan sistem stek. Akar tunjangnya ya ada, akar tunggangnya ya banyak, serabutnya ya banyak. Jadi nggak perlu harus belajar di Google. Kalau ilmunya hanya ilmu nyontek, ilmu Google ya percuma. Menang teori doang, ilmunya ilmu cocok logi. Kalau cocok menurut dirinya sendiri ya harus pas. Itu namanya ilmu cocok logi. Dan ilmu katanya kata si A begini, kata si B begitu, tapi tidak pernah praktek sendiri, percuma. Makanya kalau mendengarkan kata-kata orang, apa kata orang itu disaring dulu, baru dipraktekin, baru berani ngomong. Kalau cuma ngedengerin omongan orang tanpa dipraktekin, percuma. Oke, mungkin seperti itu aja saya menanggapi tentang akar tunjang yang tumbuh pada bibit yang dibuat dengan cara stek.